Aneh, mengapa oknum-oknum habaib itu memusuhi para kiai NU? Apakah para habaib itu tidak berani memusuhi Muhammadiyah, Persis, Wahabi dan lain-lain? Ini kan aneh. Selama ini yang mencintai para habaib, yang memuliakan para habaib, yang menghormati para habaib di Indonesia itu adalah para kiai NU. Tetapi aneh, mengapa justru para kiai NU yang dimusuhi oleh para habaib? Ini kan aneh. Coba dipikir secara waras. Aneh bin nyata, aneh bin ajaib. Oknum-oknum habaib yang belum ngerti apa-apa ini seenaknya sendiri memusuhi para kiai NU. Para kiai NU itu selama ini sudah mencintai, menghormati, memuliakan para habaib di Indonesia. Apakah para habaib di Indonesia ini selama ini dimuliakan oleh orang-orang Muhammadiyah? Apakah para habaib selama ini di Indonesia dimuliakan oleh orang-orang Persis? Apakah para habaib selama ini di Indonesia dimuliakan oleh orang-orang Wahabi? Jawab dengan jujur. Tetapi aneh, mengapa justru para kiai NU yang senantiasa mencintai para habaib, memuliakan para habaib, mengagungkan para habaib, menghormati dengan sehormat-hormatnya para habaib, tetapi justru para kiai NU lah yang senantiasa diserang, dimusuhi, difitnah, dijelek-jelekkan oleh oknum-oknum habaib? Ini namanya kurang ajar, sangat kurang ajar. Aneh, mengapa hanya para kiai NU saja yang diserang oleh para oknum habaib? Kok bukan Muhammadiyah atau Persis atau Wahabi? Padahal selama ini yang mencintai, menghormati dan memuliakan para habaib di Nusantara adalah para kiai NU. Coba kita renungkan, jika para habaib alim-alim, sangat faqih, santun dan tidak arogan, tidak berlagak sok di mana-mana, apalagi senantiasa membuat orasi-orasi yang sangat rentan sekali memecah belah persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia, maka tentunya mereka para habaib itu akan sangat dicintai, dihormati, dimuliakan oleh para kiai Nusantara dan oleh para santrinya. Terus pertanyaannya, mengapa sekarang ini ada beberapa kiai yang sudah berani bangkit, kemudian dengan cara halus, yaitu cara halusnya meneliti tentang nasabnya para habaib, apakah mutasil ataukah mungqati. Ini kan saking kebangetannya menjadi seorang yang dimuliakan, dihormati, dicintai, tetapi justru orang yang memuliakan, yang mencintai, yang menghormati itu direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, dikatain ini dan itu, yang selalu runtang-runtung dengan pejabat, orang-orang munafik yang selalu dihina, dihujat mati-matian. Masya Allah, naudzubillah, ini namanya kurang ajar. Lah namanya orang yang kurang ajar, semakin kurang ajar kita bangkit. Ayo kita bangkit. Selama ini siapa yang memuliakan mereka di Nusantara? Selama ini siapa yang telah mencintai mereka di Nusantara? Tetapi aneh, justru para kiai NU yang telah mencintai, memuliakan, menghormati mereka ini sering dihina-hina, sering dicaci maki, sering difitnah, dikatain di mana-mana. Masya Allah, masya Allah. Kalau ini yang terjadi, maka jangan salahkan kalau ada kiai-kiai NU yang di kultural nih, kiai NU yang di kultural sudah mulai bangkit satu persatu untuk mengingatkan oknum-oknum habaib yang sudah mulai arogansi luar biasa. Kalau mereka tidak bisa dimuliakan, kalau mereka tidak bisa dihormati, ya kita harus bangkit bareng-bareng. Bareng-bareng, ini adalah gerakan dari para kiai kultural. Lah kalau nanti seandainya misalnya para kiai yang di struktural pun sudah mulai sepakat nih, sepakat oknum-oknum habaib
yang tidak bisa dicintai, tidak bisa dicintai, tidak bisa dihormati, tidak bisa dihormati, tidak bisa dimuliakan, ya harus segera ditindak dengan tegas. Jangan mentang-mentang kami yang menghormati, memuliakan, mencintai, mengagungkan, kemudian kami yang tidak sejalan politiknya dengan mereka, dikata-katain seenaknya, dihujat, dihina seenaknya. Kita juga bisa bergerak, kita bisa bangkit, ya. Bukan orang-orang Muhammadiyah, bukan orang-orang Wahabi, bukan orang-orang Persis yang selama ini telah memuliakan mereka. Tetapi kalau justru Kiai NU yang sudah memuliakan mereka, menghormati mereka, tetapi dihina-hina seenaknya, dikata-katain seenaknya, dihujat seenaknya, jangan salahkan ya. Jangan salahkan kalau para kader NU bangkit. Setelah para kader NU, para kiai muda NU yang di kultural mulai bangkit, di medsos mulai rame di mana-mana. Kemudian sekarang habaib membalikkan keadaan, membalikkan, menuduh bahwa para kiai NU yang meneliti nasabnya para habaib adalah oknum-oknum kiai yang iri dengki dengan kemuliaan para habaib. Masya Allah, masya Allah. Pintar sekali mereka memutarbalikkan kenyataan keadaan. Mereka tatkala ke Indonesia dimuliakan oleh para kiai NU, dihormati oleh para kiai NU. Kemudian setelah mereka seenaknya mencaci maki, menghina, menghujat, ucapannya yang tidak pantas didengar, maka kiai NU bangkit, kan begitu runtutannya, kronologinya. Mereka dihormati, dimuliakan, tetapi ternyata mereka memukul seenaknya. Setelah itu kan para kiai NU mulai bangkit nih, mulai bangkit. Setelah para kiai NU mulai bangkit, mereka sekarang berbalik menuduh seenaknya bahwa para kiai NU yang meneliti nasab mereka adalah para kiai yang iri dengki, yang iri dengki dengan kehormatan para habaib, kemuliaan para habaib. Loh, kok enak sekali nih mereka, selalu ingin enak dan kepenak. Ini namanya orang-orang yang kurang ajar. Orang ajar mereka, dihormati nggak bisa, kemudian diingatkan juga nggak bisa. Mereka ini mintanya apa? Kok seenaknya sendiri? Seenaknya, jangan seenaknya. Kita ini menjaga persatuan dan kesatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kita orang-orang pribumi sangat mencintai negeri, sangat mencintai persatuan dan kesatuan. Kita tidak arogan, kita tidak iri dengan kemuliaan siapapun. Kalau Anda sopan, kami segan, kan begitu kata ulama Betawi. Oleh sebab itu, mari kita renungkan bersama. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.